Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi dari Ibu Nunu, teman-teman ya, dari Dirjen GTK terkait guru dan tendik. Nah, di sini ada juga informasi terkait dengan hasil akhir daripada pendataan ya, pendataan non ASN. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan sajikan atau sampaikan informasi dari Ibu Nunu Suryani. Teman-teman bisa lihat ini informasinya Senin 8 April dan ini dimuat dari media gpnn.com, di mana Ibu Nunu atau Dirjen GTK belak-belakan soal nasib guru honorer dan tendik. Belak-belakan seperti apakah yang dimaksud? Kita cek bersama-sama. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunu Suryani, terang-terangan mengungkapkan bahwa seleksi P3K 2024 belum bisa. Nah, ini teman-teman ya, belum bisa mengakomodir seluruh guru honorer dan tenaga pendidikan alias tendik. Jadi tidak semua guru honorer untuk tahun 2024 ini bisa terangkat, teman-teman ya. Bahkan pada data sebelumnya memang sudah disampaikan diperkirakan sekitar kurang lebih 12.000, teman-teman ya, kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau keliru. Itu sekitar ada 12.000 guru honorer yang belum bisa diselesaikan. Namun di sini disampaikan bukan cuma guru tapi tendik juga, teman-teman ya. Namun Prof Nunu memastikan pihaknya berupaya. Nah, namun teman-teman jangan pesimis dulu. Memastikan pihaknya berupaya agar banyak guru honorer dan tendik yang bisa diangkat menjadi P3K tahun ini. Nah, itu upayanya, teman-teman ya. Tahun ini memang tidak semua guru honorer dan tendik akan terakomodasi. Tetapi kami berupaya agar kuota yang kami siapkan bisa terisi maksimal. Dia menjelaskan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah menyiapkan sejumlah kebijakan terkait seleksi P3K. Nah, berarti kebijakannya lebih dari satu, teman-teman ya. Di sini menggunakan kalimat sejumlah. Kebijakan disiapkan karena pemerintah sangat ingin memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas secara tepat waktu. Hal tersebut untuk menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru secara berkelanjutan. Ditegaskan juga bahwa Kemendikbudristek mendukung penuh agar kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer seoptimal mungkin di instansi pemerintah daerah. Prof Nunu menyebutkan hingga saat ini sudah ada. Nah, hingga saat ini atau per hari Senin ya, sudah ada 774.999 guru berstatus P3K. Nah, sudah ada hampir 775.000, teman-teman ya, kalau kita bulatkan. Berkat kerjasama yang telah dilakukan saat ini, sebanyak 774.000 sekian guru telah diangkat menjadi pegawai ASN P3K. Kemendikbudristek, sambung Prof Nunu, masih berupaya memenuhi usulan 419.146 formasi lagi untuk penuntasan untuk memenuhi kebutuhan guru ASN. Hingga waktu penutupan, formasi guru yang ditetapkan Kemenpan RB sekitar 177.000, sehingga masih ada kekurangan 242.000. Jadi usulan itu masih terbilang kecil, teman-teman ya. Ini 177.000. Jumlah ini yang masih harus kami kejar dengan upaya luar biasa. Dia mengungkapkan untuk mengupayakan hal tersebut, Kemendikbud telah melaksanakan rakor atau rapat koordinasi dengan 564 instansi daerah. Melalui rakor tersebut, Kemendikbudristek mengusulkan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah, nah ini yang menarik. Poin pertama adalah mengupayakan penuntasan guru prioritas 1 yang saat ini tersisa 14.070 dari 193.000, teman-teman ya. Jadi ada 14.000 yang diupayakan untuk tuntas. Terus mengusulkan formasi pengawas. Nah, ini juga untuk pengawas ada. Mengusulkan tendik atau tenaga kependidikan, khususnya tenaga administrasi sekolah. Jadi bukan tendik yang kayak bujang gitu, teman-teman ya, atau apa penyebutan lainnya.
Tapi ini adalah untuk tenaga administrasi seperti TU. Memberikan pertimbangan tentang kebutuhan formasi di daerah, mengingat mekanisme pengusulan rincian jabatan fungsional di daerah kini langsung dari pemerintah daerah ke BKN. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi ini ada 4 poin yang disampaikan pada rapat koordinasi teman-teman ya, bahwa P1 itu tetap menjadi emas begitu dalam seleksi P3K tahun 2024. Oke, meskipun kita tahu guru dan tendik tidak bisa diselesaikan saat ini di tahun 2024. Oke, kita lanjut ke informasi kedua. Oke, selanjutnya terkait pengumuman hasil finalisasi ini dari Kota Kediri, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini dari Kota Kediri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jenis tenaganya yaitu K2 dan tenaga non ASN. Nah, di sini totalnya ada 2.632 prafinalisasi, dan setelah difinalisasi di sini masuk 2.559. Perubahan data pada angka 2 tersebut dengan keterangan sebagai berikut. 1 tenaga non ASN mengundurkan diri. Terus 72 tenaga non ASN memiliki nama jabatan tidak sesuai dengan surat Menteri Pan-RB, karena memang ada jabatan tertentu yang disebutkan yang boleh ikut dalam pendataan. Data sebagaimana terlampir adalah data tenaga non ASN yang telah terdaftar pada aplikasi pendataan non ASN BKN setelah. Jadi ini setelah teman-teman hasil setelah tahap uji publik dan merupakan hasil akhir alias finalisasi dari pendataan tenaga non ASN. Pendataan tenaga non ASN adalah untuk pemetaan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, bukan proses pemberkasan pengangkatan pegawai ASN. Nah, karena pada waktu itu banyak sekali yang keliru bahwa kita didata untuk langsung diangkat begitu teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama data tenaga K2-nya ini atas nama Ponidi, nama kabupaten kota, tempat lahir Kediri. Ini ada tanggal lahir, jenis kelamin, unit kerjanya, dan pendidikan terakhir yang dimiliki. Jadi di sini pendidikan terakhir yang dimiliki oleh rekan kita ini adalah SMP. Di sini ada juga yang paket C ya, Karyanto. Ini K2. Ini masih K2 teman-teman ya. Jumlah K2 masih terbilang cukup banyak. Oke, jadi ini sepertinya data-data untuk Kota Kediri masih banyak pada waktu pendataan. Keduanya itu ada yang ijazah SMP begitu teman-teman ya, pendidikan terakhir yang dimilikinya. Oke teman-teman ya. Nah, ini belum terbuka semua. Ya, intinya ini adalah nama-nama hasil finalisasi atau hasil akhir dari pendataan untuk Kota Kediri. Nah, teman-teman yang seringkali bertanya terkait datanya apakah masuk seperti ini atau tidak, teman-teman sebenarnya bisa mengecek melalui Google Chrome teman-teman ya. Teman-teman bisa mengecek melalui Google Chrome. Silahkan dicek, dicari instansinya. Di sana biasanya sudah diumumkan. Nah, ini teman-teman ya, mungkin admin tidak akan buka semuanya. Ini ada 124 halaman. Namun teman-teman yang pernah bertanya, salah seorang ya, terkait Kota Kediri. Nah, semoga lagi menonton. Nah, ini admin sudah tampilkan datanya. Oke, jadi nama-nama di sini admin kembali ingatkan, ini ada yang sudah lolos ASN, ada juga yang belum. Ini ada S1 ilmu hukum dan seterusnya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.